Kakekku pernah bilang, salah satu yang menarik berjalan dalam kegelapan adalah kita tidak tahu apa yang akan kita temui di balik kegelapan. Kita hanya bisa membayangkan, mereka-reka, ada apa di balik kegelapan. Mungkin saja tiba-tiba di balik kegelapan itu ada sesuatu yang tak terbayangkan, sesuatu yang tak terpikirkan, sesuatu yang mungkin tidak diharapkan. Keren banget sih. Dan kita terkejut menghadapinya. Yuk. Pulang. Wah, masih ada bis enggak ya? Semoga aja ada. Mudah-mudahan. Masih agak terang kok. Nggak bakalan telat. Ayo, udah sore nih. Ngapain lagi sih? Ini hutan. Ayo, kan nggak ada bis lagi. Jalan dulu yuk. Mulai deh. Besok kan aku harus kampus. Ya udah, kalian pulang aja duluan. Ntar pacar kamu marah lagi. Nanti aja deh sama dia, aku yang tanggung jawab. Kalian kalau mau pulang duluan, pulang aja. Tapi kalau mau ikut aku jalan-jalan ke dalam, ya ayo. Ikut. Ini tuh udah siang, nanti keburu sore. Kalau gitu, kita ngecamp aja. Mak. Kan sudah aku bilang, besok aku harus ke kampus. Kan pulang besok pagi kan bisa. Enggak, pokoknya pulang. Ya udah, kalian pulang aja duluan. Kamu tuh mau ngapain sih? Aku tuh masih penasaran, siapa tahu hutan di dalam sana tuh lebih lebat dari yang di sini. Itu kering banget kayak gini. Macam-macam aja. Udahlah, ayo pulang. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Iya, kalau ada apa-apa siapa yang mau nolongin? Kalian tuh kayak nggak ngerti aku aja sih. Heran. Ya udah, hati-hati ya. Kamu tuh kalau udah ada maunya. Yuk, hati-hati ya. Oke, kalian juga hati-hati ya. Gunung Kidul, kekeringan, gaplek. Aku ada di sini di Gunung Kidul, dan aku akan ceritakan sesuatu yang lain tentang Gunung Kidul, sesuatu yang mungkin tak akan terlintas dalam pikiran. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Kok bisa
ini disebut hutan, Pak? Ya kayak gini, Mbak. Kayak gini itu namanya hutan. Ini bukannya ladang, Pak. Ya, bukan, Mbak. Ini bukan ladang, ini sebetulnya ini hutan negara. Sistem kemarin itu sistem kontrak, Mbak, ini. Kontrak. Iya. Kontraknya berapa tahun, Pak? Ya, kontraknya itu 2 tahun sampai 3 tahun, bisa juga diperpanjang lagi, Mbak. Udah lama, Pak, garap hutan di sini? Ya udah, Mbak, kira-kira tahun 95-an. Ngomong-ngomong, Mbak itu dari mana? Saya dari Jogja. Kok sore-sore begini sampai sini, Mbak? Ya tadi jalan-jalan aja, Pak, terus sampai di daerah sini. Sendirian? Saya sendirian aja, Pak. Apa yang terbayang Ya, mari, saat Bu. kukatakan tentang petani, Ini waktu sudah sawah, sore dan nanti kerbau, agak gelap. padi, Bila pulang kemiskinan, udah nggak ada atau angkutan, Mbak, dari sini sampai Jogja. aku bertemu seorang petani dan juga petani-petani lainnya, sama seperti petani dimanapun. Tetapi ada yang berbeda dengan mereka. Akan kuceritakan apa yang membedakannya itu. Sama-sama manusia itu saling menolong, toh, Mbak. Ya, mari, Mbak. Mbak, ngomong-ngomong malah belum kenalan ya, Mbak. Nama Mbak siapa? Nama saya Rana. Oh ya, saya Darmianto, Mbak. Ya dipanggil orang banyak, cuman Pak Dar itu aja. Ngomong-ngomong, Mbak masih kuliah ya? Iya, Pak. Sudah semester berapa, Mbak? Sekarang semester 5. Oh ya, baik ya, Mbak. Temennya, Pak? Kang, ayo udah mulai, waktunya wis sore, aja kiyang-kiyang. Ah, iki tak rampung wis. Mengko ndak lali lho nek pertemuan nggonku aja wengi. Ya, ya. Ya, ana tamu. Oh, ada tamu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Bu. Dari Jogja ya? Iya, tadi habis nyusurin buah, terus kesorean. Kata bapaknya disuruh nginep aja di sini. Oh, iya, jam segini kan sudah ada angkutan dari Jogja. Iya sih, tadi bapaknya juga bilang gitu. Oh, benar tuh. Ya, silahkan masuk, Mbak. Ya, makasih, Bu. Ya. Permisi. Monggo. Nggak usah, Mbak. Ah, nggak apa-apa kok, Bu. Malah ngerepotin tamu. Ah, enggak. Saya malah ngerepotin keluarga Ibu. Ini ada pertemuan apa sih, Bu? Rapat kelompok tani hutan. Rutin ya, Bu? Ya, setiap bulan sekali. Anggotanya banyak nggak, Bu? Ada 50 orang mungkin. Oh, banyak juga ya. Ya. Itu semuanya warga sini, Bu? Ya, warga dusun sini, tapi nggak semua petani ikut kelompok tani. Kenapa, Bu? Ada yang bilang buang-buang waktu, ada yang bilang macam-macam saja. Apa aja sih, Bu, yang dibicarakan kalau sedang rapat begini ini? Macam-macam, Mbak. Buat rencana kegiatan pinjam dan lain-lain. Bagus juga ya. Iya, Mbak. Monggo. Oke, bapak metu ngomah. Monggo. Meng pawon. Monggo. Ngantos dalu kula lajan. Wah, nggih, monggo. Nuwun Pak Dar. Monggo ngantos wengi, Pak. Nggih, langsung rencangipun kathah. Sampun, monggo katram lebet nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo pun para bapak mengucapkan puji syukur dumateng ngersa dalem Gusti ingkang sampun paring mapiten-pinten kawilujengan tuwin kasarasan saengga ing pepanggihan dalu punika kita sedaya tansah pinaringan kawilujengan katenteman wekdal dinten kelenggan menika ngantos dumugi saklajengipun. Mandor sampun gugah rikala tanggal 9 menika sampun matur bilih kula lan panjenengan kadhawuhan pados ini janggut. Tur dasaripun wani nggarap lemah
wonten ing kahutanan menika nggih iwita jaman rumiyin kedahipun nggih usaha wine. Dinapa mangke menawi saged warnanipun ijo ingkang nggunakaken menika nggih kula lan panjenengan. Dadak mangke awake dhewe mboten diutang ngoten mawon. Wong awake dhewe niku utange akeh. Utang kalih sinten? Kalih anak putu. Nek niki mboten iso dadi sesuk anak putune kelarut-larut mboten sae niki. Mula niki ajeng ngomong kelakaan kok sapane. Jati niku mayar ditandur ajeng wonten krikilan urip. Tenggen watu-watu nggih urip. Kantun tangane gelem nandur apa ora ngoten jan. Nggih. Syukur benjang menawi sampun wonten Jawa menika suken nggih, sukenna nggih langkung penting. Lajeng empon-pon nggih penting ugi menawi dolekipun nggih sampun kerep ditanemi telo mboten gesang niku paling enggak bengling. Bengling niku nggih wonten duite. Carane damel wine mbok duite mboten mangke selama semonten tahun, selawe tahun niku saged kula lan jenengan manfaatke hasile iki. Kula nggih ngantepaken para kanca menika jangan sampai patang mundur. Marilah dipatuhi apa perintah dari pimpinan atau dari pemerintah yang sudah dibebankan kula panjenengan sedaya. Nggih. Saged-saged kula lajeng ngengi koperasi. Ngengi koperasi menika karena pengalaman awake dhewe niku kelompok-kelompok niku kirang memenuhi syarat. Mila saking menika kita jangkau lan kita dukung lan kita setuju bila diadakan koperasi. Menawi HKM menika bab biji penanaman nggih menika jangleng. So mangke menika pupuk nuwun sewu. Menika awakipun piyambak mboten mawujudaken ngajeng-ajeng bantuan. Amargi nek HKM menika sampun dados tanggal jawabipun kita sedaya dados nuwun sewu, sampun atos ngajeng-ajeng istilahipun bantuan. Sampun atos mangke klentu sambung nggih Pak, menawi proyek menika hutan negara. Jadi enggak jadi itu negara merupakan bibitnya itu dari negara, pupukipun juga dari pemerintah. Lain dari HKM Pak. HKM itu sudah ada kata-kata hutan kemasyarakatan. Lah niku gambak ing panjenengan saged kasembadan ing sedya. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Pramila ingkang menika panutup kula akhiri monggo sami ditunggu dumateng asanipun Gusti Allah nggih kanthi lenggah kemawon. Mungkin ini semua sulit dibayangkan. Sekelompok petani yang kata banyak orang adalah orang yang bodoh. Mereka berkumpul, berbicara, dan merencanakan banyak hal tentang masa depan mereka. Berbicara tentang apa yang harus mereka lakukan. Wah, sandale kleru, ketara bak kleru sandale. Datang semuanya, Pak. Ada yang nggak datang, Bu. Katanya orang-orang yang kesini banyak yang sakit. Oh, gitu. Silakan minum, Mbak. Oh iya Bu. Terus petani-petani itu semuanya punya lahan di hutan jati. Iya, Mbak, namanya kelompok tani hutan. HKM itu apa Pak? HKM itu hutan kemasyarakatan, Mbak. Jadi itu lahan milik negara yang dulunya oleh kami dari petani. Oh, yang dengan sistem kontrak 2 tahun itu. Iya, tapi sekarang kami mengajukan sistem kontrak untuk 25 tahun, Mbak, lamanya. Kok lama sekali Pak? Iya, kan supaya petani bisa nantinya itu menikmati hasilnya dan bisa menjaga pohon-pohon itu agar supaya dapat hijau kembali, Mbak. Tadinya cuma tidak hanya tumpang sari tok, tapi nantinya kan hasil jatinya petani juga menikmati, Mbak.
Itu berapa lama lahannya bisa ditanami dengan cara tumpang sari? Ya paling lama juga 5 tahun, Mbak. 5 tahun? 5 tahun kan pohon-pohonnya sudah jadi rimbun toh, Mbak. Nah, itu kan hutannya luas sekali. Itu gimana cara membaginya, Pak? Ya, cara petani buat kelompok, kemudian mengajukan surat kepada Dinas Kehutanan, sistem untuk mengolah hutan, dan nanti cara pembagiannya ya masing-masing kelompok itu cuma memiliki 1/4 hektar, Mbak. Terus kalau yang bukan anggota kelompok gimana? Ya, sama-sama mereka itu mengajukan persyaratan kepada Dinas Kehutanan dan membuat kelompok sendiri-sendiri, Mbak. Oh, gitu. Dan salah satu syaratnya yaitu kelompok harus berbentuk koperasi yang nantinya itu bisa berbadan hukum, Mbak. Oh, udah ada koperasi ya sekarang? Ya, sedang dalam persiapan aja, Mbak. Mungkin sebentar lagi administrasinya sudah beres, kami sudah benar, Mbak, untuk mengajukan berbadan hukum itu. Itu lama nggak keluarnya? Ya, kalau syaratnya udah siap, semuanya baru izinnya itu baru keluar, Mbak, nanti katanya Pak Mantri. Wah, senang dong kalau izinnya cepat keluar. Ya iya, Mbak. Udah malam, Mbak. Istirahat dulu. Ya, mari, Mbak. Berangkat sama kami ke rumah dulu. Iya, Pak. Mau ke sekolah ya? Ayo, Mbak. Iya, mari. Mari, Mbak, sarapan dulu. Oh iya, makasih, Bu. Tadi putranya kelas berapa, Bu? Yang putri kelas 3 SMA, yang putra kelas 3 SMP. Oh. Kalau begitu, yang putri bentar lagi kuliah ya, Bu? Ya kami nggak sanggup membiayai sekolah tinggi-tinggi, Mbak. Lulus SMA aja udah cukup. Kalau boleh tahu, penghasilan dari hutan dan ladang mencukupin nggak, Bu, buat kebutuhan sehari-hari? Sebetulnya cukup, Mbak, meskipun pas-pasan. Kadang-kadang untuk kebutuhan lain kami malah butuh penghasilan tambahan. Malah saya bisa menjual sapi saya di belakang rumah. Saya tinggal dulu ya, Mbak, saya makani sapi. Iya, Bu. Bapak tadi kemana, Bu? Oh, pagi-pagi sekali Bapak sudah nyebar undangan ke teman-teman paguyuban. Paguyuban. Iya, paguyuban anggotanya kelompok tani. Anggotanya banyak nggak, Bu? Kata Bapak ada 35 kelompok. Oh, banyak juga ya. Terus pertemuannya rutin nggak, Bu? Nggak juga, kalau ada hal penting baru berkumpul. Bagusnya kalau rutin ya, Bu. Nah iya. Pak Dan. Besok katanya ada pertemuan yang lebih besar ya, Pak? Iya, itu pertemuan kelompok-kelompok tani yang namanya paguyuban, Mbak. Apa aja, Pak, yang dikerjakan di paguyuban? Ya, sebenarnya itu ya seperti kelompok-kelompok tani kami yang diadakan waktu malam hari itu loh, Mbak. Namun bedanya di paguyuban itu punya kekuatan yang lebih besar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masing-masing kelompok tani, Mbak. Dan di sana itu kebetulan ada pendamping-pendamping tukar pikiran dah, Mbak. Ada di sana. Seru ya, Pak, kegiatannya? Besok ikut aja, Mbak, ke paguyuban. Tapi saya harus pulang, Pak. Kok keburu pulang? Kan sehari lagi bisa toh, Mbak. Mbak Rama kan belum tahu di lahan kami itu, Mbak. Ya iya sih, saya masih penasaran dengan hutan di daerah sini. Boleh deh, Pak. Mari, Mbak, ikut saya di ladang saya. Ya. Saya ganti baju dulu ya, Pak. Ya, mari. Ya, aku tak antar. Iya, Pak, makasih. Iya, makasih, Mbak.
menjadi tanggung jawab kami semua masalah keamanan di lokasi kehutanan sini, Mbak. Lalu bagaimana dengan pencuri-pencuri hutan, Pak? Ya sebetulnya susah, Mbak. Kadang-kadang yang mencuri itu ya cuman dari warga kami dan kelompok sendiri. Tapi sekarang ini karena di dekat lahan sini sudah ada HKM, maka dari itu dari warga kami sudah timbul kesadaran karena itu menjadi tanggung jawab kami semua masalah keamanan di hutan sini, Mbak. Mari pergi ke ladang kami, Mbak, nanti untuk melihat keadaan di sana. Mari, Pak. Nah ini, Mbak, hutan HKM yang seluasnya 95 hektar, tapi yang digarap warga ini baru 25 hektar. Dan ini masing-masing satu orang itu cuman menggarap 1/4 hektar. Kadang-kadang 1 hektar itu dibagi orang 4, kadang-kadang ada 3 orang, Mbak. Ini turut kemampuan tenaganya masing-masing. Dan itu karena ini musim kemarau ya, Mbak. Itu para petani-petani itu baru ada itu memperbaiki terasiring. Dan ini Mbak, sebetulnya lahan HKM itu kan belum sempurna. Ini tanamannya pun masih seperti ini, dan situ itu masih ada semak-semak yang seperti itu belum disempurnakan. Ya nantinya itu bisa disempurnakan sama warga dan nantinya akan diperbaiki kembali, Mbak. Dan ini sudah akan membangun anggel-anggel itu, diantaranya anggel yang sudah rusak atau nantinya itu memperbaikilah begitu. Dan itu Mbak, karena ini musimnya itu musim kemarau panjang, nah, maka dari itu masalah tanaman jatinya yang masih kecil-kecil seperti itu nanti bisa dijaga sendiri-sendiri. Jadi yang menjaga itu tidak Bapak Dinas dan tidak Bapak kelompok tani, tidak, tapi yang menjaganya itu nanti masing-masing budaya. Itu sudah menjadi kesepakatan, Mbak. Kepercayaan. Sesuatu yang bisa menjadi kekuatan juga bumerang, tergantung bagaimana kita menempatkannya. Siapa bilang mereka tidak punya kesadaran akan hak mereka dan kewajiban mereka? Kehancuran hutan dimanapun bukan karena rakyat kecil atau petani, tetapi mereka yang besar dan berkuasa. Sebab bagaimanapun, petani-petani itu sadar hutan adalah hidup mereka. Mbak, waktu kamu menyusuri di hutan tadi banyak pengalaman enggak, Mbak? Ya lumayan banyak sih, Pak. Tadi saya malah sempat lihat-lihat petani yang di seberang bukit itu. Mereka hebat ya, Pak, bisa bikin terasiring serapi itu. Ya sebenarnya apa saja yang dilakukan bersama-sama pasti bisa lebih mudah dan terlaksana, Mbak. Walaupun keadaannya seperti itu, tapi dari warga kami dengan semua bersama-sama menggarap di situ tanpa pantang menyerah dan tidak pakai lelah, Mbak. Memang harus dengan jalan begini, Mbak. Iya ya, Pak. Tapi sebenarnya Bapak dan teman-teman petani lain merasa sanggup nggak kalau diberi kepercayaan untuk mengelola hutan dengan lebih luasa, Pak? Ya sepertinya yang sudah Mbak Rahma lihat sendiri. Kami semua di sini sebenarnya menggarap hutan seluas itu sudah mengikuti aturan-aturan pengelolaan hutan dengan sebaik-baiknya dan benar, Mbak. Bagi warga kami itu ya masalah keamanan sanggup, Mbak, menjaganya. Dan nantinya itu supaya bisa hidup mandiri dan lestari. Semua itu akan semakin membaik kalau didukung kepercayaan penuh pemerintah dengan tepat, Mbak. Semoga saja bisa segera tercapai apa cita-citanya bagi warga kami, Mbak.
Sambil ngomong-ngomong, ini kopinya diulang lagi minum. Oh ya, makasih Pak. Mari Pak. Ya, mari. Simpul-simpul saling bertemu, seperti mata rantai yang saling beradu. Bukankah itu akan menjadi sebuah kekuatan? Memang betul, itu nanti masyarakat diberdayakan. Artinya bukan diberdaya, tapi diberdayakan ikut anggarannya, ikut bertanggung jawab. Di samping itu juga akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Yang jelas itu terkait dengan izin maupun surat yang dikeluarkan oleh Bupati Gunung Kidul. Memang pada saat ini kami sudah memproses. Mestinya harus ada 2 surat yang kalau bisa kami proses ini terkait dengan yaitu tentang keputusan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Jadi hutan pengelolaan kemasyarakatan sudah kami proses, namun demikian surat ini belum bisa dilaksanakan sebelum ada surat tentang izinnya. Sebab dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan ini izin diberikan oleh kepala daerah. Nah, kaitannya dengan format perizinan dan sebagainya, ini baru dalam proses kami di bagian hukum dengan Dinas Kehutanan. Jadi terkait dengan ini memang ya Bupati dalam hal ini kepala daerah tidak akan mempersulit hal itu. Hanya saja karena ini baru pertama itu kita mencari referensi yang lebih lengkap. Di samping ada dukungan dari pihak LSM yang tadi telah disampaikan oleh Pak Rusmi Tamrin. Ini memang dari masyarakat, ada LSM, ada pemerintah. Kita bersama-sama bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri di lingkungan kehutanan. Sebetulnya kami sudah didampingi sejak tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusmi Tamrin. Apalagi berbicara tentang SK, apalagi berbicara tentang permohonan, baru geneng-geneng saja pada waktu itu. Yang namanya izin Tumpang Sari, itu LSM sudah merambah ke kelompok-kelompok kami itu. Artinya memberikan pendampingan. Yang isinya dari LSM itu adalah secara singkat hutan lestari itu, Pak. Jadi saya kira inheren atau sama dengan cita-cita kami. Jadi mohon pemerintah jangan meragukan pada kelompok kami. Ya kami sudah siap 2-3 tahun yang lalu, Pak. Namun karena saya sebagai ketua kelompok itu selalu menjelaskan mantep, yang jualnya SK-nya kami tidak bisa menjawab. Anggota kami itu sudah liar, Pak. Ada yang mengancam ekspor keluar, jati keluar tak teguri kabeh. Waduh bahaya sekali. Padahal sudah tunggu Pak itu. Apa ada jati menang? Nah SK-nya wis bedur. Waduh mati. Ini informasi yang saya harap Bapak-Bapak dapat bersabar dan mensyukurinya karena pada tanggal 14 Juni kemarin sudah turun SK Bupati tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan Kabupaten Gunung Kidul. Sudah resmi. Cuma sampai saat ini kami belum dapat untuk mensosialisasikannya karena untuk tindak lanjut dari pengelolaan ini kami harus mengeluarkan izin kepada 35 kelompok pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul itu. Begitu. Bapak-bapak sekalian, kami informasikan juga untuk izin yang saat ini sedang kami godok, formatnya kami konsultasikan dengan bagian hukum sehingga
Kami berharap di kemudian hari tidak ada permasalahan yang mengganjal. Mungkin ada kesalahan sedikit yang bisa mengakibatkan izin ini tidak, nanti pengelolaan bapak ibu menjadi mubazir. Saya tidak ingin. Jadi kami bergerak hati-hati dengan masalah bapak, supaya bapak-bapak dapat mengelola dengan tenang, karena ini jangka waktunya panjang. Apalagi artinya izin yang bermasalah nanti 5 tahun dirubah lagi, 1 tahun dirubah lagi, 2 tahun dirubah lagi. Kami ingin bapak-bapak bersabar. Dasar bapak-bapak untuk dapat izin sudah keluar. Kami juga bertindak hati-hati, gitu. Kemudian untuk mempersiapkan ini, bapak-bapak, izin yang nanti keluar adalah izin sementara yang berlaku 5 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah menunggu izin ini turun. Mulai hari ini, kalau tidak ada kata terlambat, mulai hari ini jenengan sudah mulai menata kelembagaannya jenengan, kelompok, kemudian rencana kelolanya jenengan itu selama 25 tahun sampai 25 tahun itu bagaimana? Jenengan mulai persiapkan, karena izin sementara berlaku 5 tahun dan dievaluasi. Dalam hal ini yang masih banyak kerancuan atau keraguan adalah masalah bagi hasil dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, yaitu dalam suatu pengelolaan kami di kelompok kami ini, kami ajukan 80%, 20% ini bagi hasil. Kadang-kadang kita sok tahu apa yang diinginkan oleh orang lain dan apa yang terbaik bagi orang lain. Bagaimana kita tahu apa yang diinginkan oleh orang lain jika kita tidak mendengarkan mereka? Saling mendengarkan, saling bertanya, saling menjawab. Mungkin itu akan membuat saling memahami, saling mempercayai. Di lain waktu, kakek juga pernah berkata, "Kita memang tidak tahu ada apa di balik kegelapan. Tetapi satu hal yang pasti, di balik kegelapan selalu ada cahaya, ada terang. Bisakah kita keluar dari kegelapan dan mencapai terang?" Yang diajarkan kakekku adalah saat dalam kegelapan pun kita tetap harus punya harapan untuk mencapai cahaya. Jelaskah ceritaku? Sekarang apa yang terlintas dalam benak saat mendengar Gunung Kidul? Harapan petani-petani itu setidaknya membuat mengerti tempat ini bukan cuma kekeringan, gaplek, dan lain sebagainya. Di sini ada harapan yang dipadu dengan kemandirian mereka dalam bertani. Haruskah semangat itu hilang karena sesuatu yang sepele? Dan setelah semangat hancur, berapa banyak lagi yang harus dikorbankan dan membangunnya dari awal lagi. Dan Gunung Kidul tetap dikenal sebagai daerah kekeringan. Tidak, bukan?